Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fitri Megasari, NPM 180209-2011 dari kelas sesi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan bank dan perlindungan konsumen. Yang pertama, pengawasan bank. Pengawasan bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri. Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan bersifat administratif, yaitu sekedar memenuhi aturan formal, dan yang kedua, pemeriksaan ini bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian di masa depan. Tujuan pengawasan bank adalah menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti otoritas pengawasan itu harus memiliki tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap bank. Dasar pertimbangan tujuan ini dari pengawasan bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi pokok bank ada 3, menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelola dalam berbagai aset produktif, dan memelihara jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Yang kedua, sistem perbankan bukanlah semata-mata himpunan dari sejumlah bank, melainkan suatu tatanan dari berbagai jenis dan fungsi perbankan. Dalam pasal 7 UU OJK dirumuskan 4 hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang merupakan wewenang OJK. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank. Dan yang keempat, pemeriksaan bank. Adapun proses pengawasan itu, dia memiliki 3 tahapan proses. Yang pertama, proses penentuan standar, yaitu penentuan ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan. Yang kedua, proses evaluasi dan proses penilaian. Tahap ini pengukuran terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah dilakukannya. Yang tiga, proses perbaikan, di mana mencoba mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan korelasi. Prinsip-prinsip pengawasan bank dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Ayat 2, bank wajib memelihara tingkatan kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Itu dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip inti pengawasan bank, yaitu yang pertama, prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif, prinsip perizinan dan struktur, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan, prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas, dan prinsip lintas perbankan. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasannya, Bank Indonesia itu menetapkan 3 jenis pengawasan yang tak terkalahkan dengan analisis kondisi bank yang sedang dalam pengawasan tersebut. Yang pertama, pengawasan normal, pengawasan intensif, pengawasan khusus, bank dalam penyehatan, dan bank berkegiatan usaha. Pengawasan internal oleh Dewan Komisaris. Keberadaan Dewan Komisaris dalam industri perbankan itu merupakan suatu kewajiban yang diamanahkan undang-undang untuk Bank Pembangunan Daerah yang merupakan perusahaan perseroan daerah yang terbentuk perseroan terbatas. Keberadaan Dewan Komisaris ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 57 Tahun 2017 tentang BUMD. Dewan Komisaris pada dasarnya merupakan wakil pemegang saham dalam sebuah perusahaan. Yang B, perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memelihara perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 aspek. Yang pertama, perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
Yang kedua, perlindungan terhadap keberlakuan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum, perlindungan terhadap hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU PK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jenis-jenis perlindungan hukum itu diberikan kepada konsumen, yaitu yang pertama perlindungan preventif. Itu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, perlindungan kuratif. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa. Asas perlindungan konsumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas manfaat yang mengamanahkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, aspek keseimbangan. Itu untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik material dan spiritual. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Ini agar konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang UU PK. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UU PK, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harta dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalam pasal tersebut kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penjelasan umum UU Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Sekian itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.